selamat malam semuanya. Halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita mulai bentar lagi ya. Sambil dengerin musik nih. Dari mana aja semuanya teman-teman? Hijau semua. Oke, kita nanti mau bahas ya besok market gimana ya. Oke, aku kan mulai bentar lagi ya sambil nunggu teman-teman yang lainnya bergabung supaya nggak ngulang pertanyaan yang sama. Meskipun pasti tetap ada yang ngulang. PSBB akan diperketat. Hati-hati remnya ditarik. Oke. Oke, kita mulai teman-teman ya. Tuh. Kita mulai sebentar lagi ya teman-teman ya. Covid 8 ribuan. Iya, Covid 8 ribuan. Kita akan mulai sebentar lagi. Aku akan nyalain Instagram mtrade_id ya. mtrade_id. Selamat malam semuanya. Saya mau mulai sebentar lagi. Oke teman-teman, aku update dulu IHSG hari ini gimana ya. IHSG hari ini ditutup dengan satu candle spinning tops di atas. Ini tandanya siap-siap teman-teman ya, jangan takut dengan turun ya. Tapi aku mau kasih tahu siap-siap bahwa akan ada profit taking. Market berpotensi untuk mengalami profit taking dan itu normal banget gitu. Oke. That's very normal. Bagaimana dengan indeks Dow Jones Futures? Kalau kita perhatikan saat ini lagi merah nih. Tapi kemarin waktu kita nge-live merah, malamnya masih bisa hijau juga gitu. Jadi ya let's see lah. Apakah selalu sama pergerakannya? Nggak selalu sama. Saat ini Dow Jones juga lagi stagnan, lagi consolidating banget. Tapi perkiraan aku IHSG ini masih bisa turun. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau sampai misalkan turun. Itu kesempatan buat teman-teman yang belum punya buat investasi gitu. Turunnya sampai level berapa sih? Turunnya kemungkinan kalau IHSG terkoreksi itu sampai level 5.700 ya, sekitar level 5.700 dalam jangka pendek gitu. Dan that's normal. Oke, saya akan review buat saham-saham big caps dulu ya sebelum nanti saya invite teman saya dari sebuah sekuritas. Ya, jadi ini aku lihat untuk saham-saham big cap seperti BBCA, BBNI, saham perbankan big caps ya, ini udah mulai istirahat dari naik selama beberapa hari, dari 2-3 hari terakhir ini. BBRI aja yang hari ini agak hijau, tapi yang lain BCA, Bank Mandiri dan juga BBNI ini udah mulai ada tanda slowing down untuk short term dalam jangka pendek, dan itu normal gitu. Videonya nge-lag masa? Oke. Aku mau bahas untuk big caps yang lain dulu sebelum yang second liner ya. HMSP ini ketahan resisten di area 1640 ya. Jadi naik turun di area itu. Sekarang sih udah jadi support 1640-nya. Yang dekat dengan MA 200 juga ya. Dulunya resisten, sekarang udah jadi support, tapi dia akan consolidating di daerah-daerah situ dulu gitu.
Aku cuman mau bilang HMSP ini udah di angka 1655, 1665 itu daerah yang udah angka-angka yang udah batas maksimalnya buat investasi masuk di sini gitu. Kalau GGRM maksimalnya di angka sekitaran 47.000, jadi masih bisa masuk. Ada beberapa yang pengen saya update juga teman-teman terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia. Pagi tadi aku baca news bahwa ekonomi Indonesia pulih lebih cepat. Ini dari Investor Daily ya. Pertumbuhan ekonomi secara kuartalan atau pada kuartal 4 di 2020 ini diperkirakan Indonesia itu jadi yang nomor 3 setelah Vietnam. 1 Tiongkok, 2 Vietnam, 3 Indonesia. Habis itu Malaysia, Korea Selatan, Singapura dan yang lain-lainnya, Jepang, Thailand, Filipina. Boleh berbangga lah ya kita ya di Indonesia. Kalau PSBB diperketat gimana? Waduh, ini bisa-bisa jadi agak-agak melambat dikit gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kemarin PMI Index untuk manufaktur di Indonesia, Purchasing Managers Index untuk manufaktur bulan November kemarin ini udah di atas 50,7 dan itu peningkatannya lumayan signifikan dari angka 47, sekian. Artinya udah masuk ke masa ekspansif gitu. Terus aku mau highlight juga untuk sektor migas, minyak dan gas ya. Ini pemerintah akan kasih insentif juga nih. Jadi insentifnya dalam jangka pendek ini bukan hanya untuk GIAA dan keras aja yang bakalan dapat sentimen positif dari pemerintah untuk insentif, yaitu sektor migas ya. Nah, migas ini kita masih watch juga untuk Pegas ini masih berpotensi untuk menguat meskipun agak pelan ya kalau perusahaan gas negara. Hari ini kita ada trading untuk saham Elsa, kita beli sekitaran 3 hari yang lalu untuk Elsa dan udah naik lumayan ya untuk Elsa ya. Oke, terus kalau Inco kita hari ini jualan nih malah. Mtrade hari ini jualan Inco. Kenapa? Karena kalau Inco ini kita lihat dia udah dekat resisten banget. Antam juga ya, dekat resisten banget. Resistennya sangat kuat sekali di angka 5.200 tuh resisten sangat kuat sekali. Meskipun sebenarnya untuk Inco sendiri secara fundamental dia sebenarnya bagus. Kinerja keuangannya Inco ini secara year on year di kuartal ketiga ini naik 12,75% year on year. Dan juga gross profit marginnya dia juga naik pada September 2019 ini naik 4,15% ya. Jadi pertumbuhannya 4,15% untuk gross profit marginnya. Ini karena adanya penurunan bahan bakar HSFO ya. Jadi naiknya karena adanya penurunan bahan bakar ini. Jadi laba operasionalnya dia secara year on year juga positif. Di kala COVID-19 banyak perusahaan yang secara year on year masih negatif. Inco ini dia secara year on year udah positif. Nah, kalau Inco ini laba operasionalnya naik 8,1% year on year. Nah, kalau EBITDA itu earnings before interest, tax and depreciation untuk Inco ini dia naik 88%. Jadi, dia laporan keuangannya kinerjanya bagus. Sentimen positifnya untuk Inco ini adanya penurunan harga bahan bakar HSFO yang membuat dia profitnya jadi lebih banyak ya, biaya operasional jadi lebih dikit gitu. Aturan pemerintah untuk larangan ekspor biji nikel 2022 tuh juga jadi sentimen positif, serta pembangunan smelter di Bahadopi dan Pomala.
itu bisa meningkatkan average selling price atau harga jualnya dari Inco ini dalam jangka panjang. Nah, kenaikan harga dari permintaan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik dan pembatasan ekspor ini juga ngaruh banget ya untuk Inco ya. Terus sentimen negatifnya dari Inco ini adalah perubahan regulasi dari pemerintah dan juga adanya depresiasi US dollar. Kenaikan harga bahan baku ini juga seringkali menjadi sentimen yang negatif buat yang harus dicermati buat Inco. Secara teknikal untuk Inco sendiri, ini udah rawan profit taking banget, makanya tadi Mtrade segera jualan. Untuk Antam juga, Antam ini tadi dia breakout dari resistennya 1260 terus gagal breakout balik lagi. Perkiraannya Antam akan menguat sampai level 1350-an, mungkin kita akan profit taking di situ sampai 1400. Jadi Antam kita nggak mau hold lama karena secara monthly dia juga udah naik banyak gitu. Terus kayaknya Mtrade besok bakalan banyak profit taking untuk beberapa saham, terutama dari sektor komoditas. Untuk saham swing trading besok kita akan banyak profit taking, kurangin muatan dulu. Kenapa? Karena IHSG-nya ini saya lihat juga udah mulai rawan koreksi jangka pendek ya. Normal nggak? Very normal, sangat normal. Oke, kita akan bahas untuk saham-saham sektor basic industry bersama dengan teman saya ya, dengan Pak Yazid, Head of Research dari Ajaib Sekuritas. Nah, just for info, saat ini Mtrade ini sahamnya lagi, kalau dilihat yang di hold banyak, tapi kan ini banyak in and out swing trading ini banyak. Yang super trader cuman ada berapa ya ini? Super tradernya cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya ada beberapa aja sih, banyak yang swing ini. Besok kita akan infoin saham-saham apa aja yang kita bakalan profit taking ya. Jadi sekarang kita masih ngehold saham dengan range gain loss itu dari minus 5%, itu saham MAPI, sampai profitnya 51% yang kita masih ngehold itu PTPP. Jadi untuk konstruksi kita ada yang masih hold, ada yang kita swing trading kan. Kalau PTPP dan WSKT ini properti kita, konstruksi ini kita hold. Kalau PTPP dan WSKT, yang lainnya kita swing trading kan gitu. WSBP kita juga swing trading, ini profit sekitaran 9-17%. Teman-teman yang ada di Instagram mtrade_id bisa langsung bergabung dengan saya di Instagram @ellenmay_official karena saya akan lanjutkan live di situ bersama dengan teman saya ya. Thank you semuanya yang ada di Instagram mtrade_id. Oke, aku akan approve untuk, masa sih nge-lag yang benar. PTPP gimana? PTPP kita masih nge-hold PTPP dan juga apa tadi ya? Aku mau bahas Medco juga, tadi kelupaan bahas Medco, nanti aku bahas ya teman-teman ya. Sama keras GIA juga. Halo Pak Yazid. Halo, selamat malam Miss Ellen. Saya Yazid Muhammad, tim riset dari Ajaib Sekuritas Asia. Oke, luar biasa banget. Baru saya mau minta kenalin diri gitu. Oke, thank you Pak Yazid dan juga terima kasih sebelumnya untuk Ajaib Sekuritas yang udah bergabung dengan kita. Teman-teman, sekali lagi saya mau infoin bahwa live malam hari ini sifatnya adalah edukasi ya. Jadi ada disclaimer dulu, ini bukan perintah beli dan jual. Kalau misalkan ada saham-saham yang dibahas di sini, sifatnya edukasi ya teman-teman ya. Untung rugi dinikmati sendiri. Kemudian Ajaib Sekuritas dan juga Ellen May Institute dan Mtrade ini tidak ada keterkaitan secara manajerial ataupun strategi bisnis ataupun apapun. Oke. Pak Yazid, boleh diceritain nih Pak, Bapak ini lagi suka saham apa? Mungkin sebelum kita bahas saham, kita bahas market secara general dulu ya. Bapak ngelihatnya market sekarang gimana, kayak sentimen-sentimen apa sekarang yang menarik perhatian Bapak gitu? Ya, tentunya saat ini sedang masa pandemi ya. Pembahasan soal vaksin juga
sedang gencar-gencarnya dilakukan. Bahkan Inggris kalau nggak salah di bulan ini akan melakukan vaksinasi yang pertama di dunia gitu ya. Dan juga yang kedua adalah faktor daripada pemilu di Amerika Serikat, di mana sesuai yang kita harapkan, Joe Biden akan memenangkan dan diharapkan stimulus akan lebih besar dan itu berpengaruh kepada negara-negara emerging market termasuk juga ke Indonesia. Jadi ada potensi asing ini akan kembali masuk ke emerging market termasuk ke Indonesia. Kalau untuk net sale asingnya diproyeksikan juga semakin mulai terbatas ya seperti itu. Dan juga kalau kita lihat kondisi perekonomian di dalam negeri kita itu juga semakin membaik ya. Yang pertama adalah dilihatnya tren data-data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal per kuartal itu semakin membaik ya. Bahkan diproyeksikan pada kuartal 4 ini kita akan keluar dari resesi gitu. Sehingga prospek terhadap saham yang merupakan instrumen investasi yang cenderung beresiko itu juga cenderung dilirik lagi ya, karena return-nya juga cukup tinggi seperti itu ya. Ini kita lihat bahwa data-data perekonomian dalam negeri juga cukup baik seperti PMI, pertumbuhan ekonomi, inflasi juga sudah mulai naik ya. Suku bunga juga ditekan terendah dan bahkan menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Nah, ini membuktikan bahwa ekonomi kita lagi bergerak ya. Dan IHSG ini menjadi leading indicator daripada perekonomian negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Karena itu juga prospek dari saham itu harusnya cukup cerah misalnya. Oke, menarik banget. Jadi kalau Bapak sendiri ngelihatnya market masih bisa naik ya, sama. Nih aku ngelihat market juga masih bisa naik, cuman kayaknya bakalan agak-agak bumpy dulu nih, banyak profit taking gitu ya Pak ya. Pak, kalau melihat IHSG ini di akhir tahun dari Ajaib sendiri targetnya berapa nih? Kita dari Ajaib sendiri targetnya adalah 6.000 misalnya ya. Karena kita lihat bahwa IHSG itu setelah dia rebound saat ini berada dalam tren yang bullish continuation, dan biasanya kalau uptrend seperti ini tidak mudah dihentikan, apalagi perekonomian kita juga cenderung lebih baik dan lebih baik, apalagi banyak juga sentimen-sentimen positif yang mengikutinya, termasuk dari misalnya investasi yang masuk ke Indonesia baik hot money maupun dari sektor real ya, di mana banyak pabrik-pabrik itu juga mau masuk ke Indonesia. Dan ini kelihatan juga di rupiah kita ya, rupiah kita cenderung stabil seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita ini kan sebenarnya kalau secara ekonomi masih banyak bergantung kepada barang-barang import ya. Jadi kalau misalnya rupiah kita tidak stabil, maka bisa menimbulkan inflasi yang ditimbulkan dari barang-barang, kenaikan dari barang-barang impor tadi ya, seperti itu. Oke, teman-teman mungkin tadi ada yang baru bergabung dari teman-teman Instagram Ajaib rupanya ya. Ini banyak yang nanya, besok gimana IHSG gitu ya. Ini komennya kok ada yang bikin saya salah fokus ya. Oke, udahlah, nggak usah dibahas komennya. Oke, jadi ini IHSG kalau saya lihat dalam 1-2 hari ke depan ini masih bisa koreksi ya teman-teman. Sekali lagi saya ulang, ke level berapa saat ini potensi koreksinya di level 5.700. Koreksi atau turun jangka pendek ini sifatnya sangat normal sekali ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan turun, itu pun sifatnya profit taking jangka pendek aja dan masih bisa menguat di bulan Desember ini. Nah, sebelum saya bahas saham-saham yang saya sukai gitu ya, mungkin kita bisa tanya ke Pak Yazid dulu nih. Bapak suka saham apa nih Pak dari perusahaan, dari riset Ajaib gitu? Ya, saat ini kita lagi suka di saham-saham basic industry ya. Kenapa basic industry? Kita jelaskan dari topnya dulu ya. Pertama, basic industry ini kinerjanya dia sudah mulai merangkak naik ya, yaitu menjadi kinerja year to date ketiga ya, yang paling melesat. Pertama itu kan pertambangan, sudah plus year to date 12%, kemudian ada itu consumer yang minus 2%, dan kinerja dari basic industry ini dia minus 7,55%. Ini lebih baik daripada IHSG sedikit ya.
Jadi gini ceritanya, kalau kita lihat ya, seiring dengan pemulihan ekonomi, basic industry ini juga secara industri juga sentimennya cukup positif ya, di mana di dalamnya itu adalah banyak industri-industri dasar yang dibutuhkan suatu negara dalam membangun ekonominya. Ya, seperti kita ketahui ada kata-kata mother of industry ya. Pertama itu adalah besi baja, kedua adalah petrokimia seperti itu ya. Jadi kalau ingin kita membangun seperti itu kan membutuhkan tadi baja, kemudian juga untuk pipa-pipa airnya dan lain-lainnya itu kan dari petrochemical ya. Seperti itu. Jadi kita melihat bahwa story-nya gini, kalau menurut teori daripada Charles Dow, di mana apabila suatu industri itu akan naik, harus dikaitkan dengan industri yang lainnya gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, kita lihat bahwa BI menekan bunga terendah dalam sejarah. Kredit naik, kemudian juga properti naik. Nah, properti ini kan membutuhkan bahan-bahan seperti semen tadi ya, kemudian juga pipa-pipa yang itu dibuat oleh chemical ya, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini industri dasar, ini akan cukup diuntungkan seperti itu ya. Sebetulnya ada beberapa saham yang saya lihat cukup berpotensial seperti itu ya. Pertama adalah saham Java ya, kalau dibandingkan dengan peersnya dengan Cepin, valuasinya lebih murah, karena itu saya lebih suka saham Java gitu ya. Kedua adalah SMGR. SMGR memang kalau kita lihat dari DER-nya memang lebih tinggi daripada INTP, tetapi kemarin di kuartal ketiga kinerjanya cukup bagus ya. Dia bisa menekan dari beban-bebannya dan juga labanya juga naik ya, seperti itu. Kemudian kalau dari petrochemical ya TPI sepertinya juga masih ada masih ada potensi, apalagi dia ada aksi korporasi yaitu merger ya kalau nggak salah, itu juga cukup bagus juga ya, seperti itu misalnya. Oke, menarik banget ya. Nah, ini ngelengkapin banget buat teman-teman yang penasaran dengan perusahaan-perusahaan basic industry. Contohnya tadi Java. Aku mau bahas secara teknikal ya. Di Java ini dia udah mulai masuk uptrend gitu, teman-teman. Kalau Java ini ada koreksi, normal correction itu sampai ke 1340, 1370, that's very normal correction ya. Jadi kalau dalam jangka pendeknya, Java ini bisa kemana? Java bisa ke 1535 sampai 1600 untuk Desember ini gitu. Jadi masih uptrend juga. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan untuk saham GIAA dan KRAS ya Pak ya. Hari ini tuh aku lihat ada sebenarnya udah berita dari 12 November kemarin sih, cuman bisa jadi sentimen positif untuk GIAA dan juga KRAS, di mana dua saham ini udah lumayan aktif akhir-akhir ini, sehingga ini ya bisa jadi peluang buat teman-teman buat trading. Untuk GIAA dan KRAS ini ada sentimen positif tuh dari dana pen segera cair, dana pemulihan ekonomi nasional ya untuk GIAA. Jadi bisa jadi satu katalis yang sangat bagus sekali buat teman-teman untuk GIAA yang baru mau masuk. GIAA itu supportnya di level 410 saat ini sampai level 425 kalau mau beli 424 ya, better di angka itu, karena kalau udah di atas itu agak-agak mahal. Jadi ceritanya nawar nih ya, masih bisa nggak dikasih? Kemungkinan sih masih bisa, support 410 itu masih bisa, jadi nawar aja dulu. Kemudian untuk saham KRAS Krakatau Steel ya, teman-teman, ini lebih volatile. KRAS ini lagi nguji resisten 450 yang alot banget. Kalau dia breakout dari sini bakalan bisa lari kencang. Ada satu pola cup with handle untuk KRAS ini sendiri. Pak, ada ini nggak? Ada sentimen nggak untuk KRAS dan juga GIA? Ya, ya seperti sesuai dengan tema kita ya saat ini tentang saham basic industry, di mana tadi saya sebutkan bahwa suatu negara dalam membangun ekonominya itu memerlukan suatu bahan, yaitu salah satunya adalah besi dan baja ya. Harusnya permintaan akan besi baja ini meningkat seiring dengan ekonomi yang sudah mulai bergerak. Dan juga untuk Garuda Indonesia ya,
Ini kalau saham Garuda kaitannya dengan vaksin ya, di mana vaksin saat ini sudah ditemukan dengan tingkat keefektifannya 94 hingga 95% ya. Harusnya tahun depan Garuda ini perekonomiannya, kinerja keuangannya jauh lebih baik ya, karena dengan ada vaksinasi tersebut orang semakin berani bergerak ya, tingkat mobilisasinya cukup tinggi, akan menjadi cukup tinggi seperti itu, dan ini Garuda akan diuntungkan ya, di mana penumpang-penumpang pesawat itu sudah mulai kembali lagi seperti itu ya. Oke, iya nih penumpang Garuda kayaknya juga udah mulai meningkat. Kemarin aku juga dapet info dari Bapak Komisaris Utama langsung nih ya, Bapak Komut Garuda. Aku coba cari ya, scroll mana sih, intinya sih jumlah penumpangnya udah semakin naik sih ya, udah semakin naik signifikan, dan itu sangat-sangat bagus sekali buat Garuda. Anyway teman-teman, untuk Garuda dan Keras ini pergerakannya sangat volatile, siap-siap juga dengan pembatasan risiko. Jangan lebih dari 10% dari portfolio ya, jangan lebih dari 10% dari portfolio trading. Kalau masih pemula, baru beberapa hari buka account, mungkin malah 5% aja. Karena fluktuasinya dua saham ini bisa bikin kamu jantungan gitu. Jantungan karena apa? Karena kalau naik langsung untungnya cepat, kalau turun ya harus siap untuk batasan risiko. Oke, Pak, kita mau bahas saham yang lain dari basic industry nih Pak ya. Ya, Tadi kan ada bahas SMGR. Aku mau bahas tentang SMBR nih Pak. Sebelumnya Bapak ada sentimen nggak untuk Batu Raja? ya, Batu Raja ya. Batu Raja ini merupakan suatu emiten semen yang ada di Sumatera ya. Dan semen Batu Raja ini sepertinya diuntungkan dengan adanya pembangunan tol di lintas Sumatera ya. Di mana ini pengerjaannya juga sudah melewati ke Sumatera Utara seperti itu ya. Dan uh, pengerjaan tol lintas Sumatera ini diperkirakan akan selesai hingga tahun 2024. Akhirnya artinya sampai pemerintahan Bapak Jokowi ini selesai. Jadi permintaan semen itu diperkirakan akan masih terus akan naik terus seperti itu ya. Sehingga ini juga prospek yang cukup baik bagi emiten semen Batu Raja maupun emiten seperti SMGR dan juga INTP ya. Tentunya seperti saya katakan, seiring dengan sektor konstruksi yang sudah mulai bergerak, ini industri dasar terutama oleh semen ya, ini permintaannya juga akan semakin meningkat ya, seperti itu. Oke, ya aku mau mention ya untuk SMGR. SMGR ini Mtrade juga suka nih ya. Jadi cocok nih ya pilihan sahamnya. SMGR ini suka, cuman si SMGR, Semen Indonesia, pergerakannya agak-agak stagnan ya teman-teman ya, agak alon-alon gitu. Buat teman-teman yang karakternya nggak suka saham terlalu cepat fluktuasinya, ini lebih cocok SMGR. Dan dia potensinya untuk sampai akhir bulan, sampai kuartal 1 2021, sampai tahun depan itu masih bisa naik. Sedangkan kalau SMBR ini cocok buat teman-teman yang suka trading jangka pendek, bukan hanya cocok untuk kesiapan cuan aja ya, tapi juga kesiapan untuk pembatasan risiko pastinya. Nah, semen Batu Raja kita lihat nih ya, dari Mtrade sendiri kita ngelihat semen Batu Raja ini lumayan aktif. Kalau di Mtrade ini kita ada SMBR, sekarang sih masih posisinya masih impas-impas gitu. Masih di area beli kita, ya masih di area beli sampai 1050 max buy kita. SMBR Batu Raja sekarang masih minus 3,3%, sampai cuan 5,7% dari range beli kita 960 sampai 1050. SMBR ini kita ngelihat masih bisa berpotensi menguat, karakternya mirip kayak Keras, GIAA yang bisa naik cepat, kayak Agro juga, kayak BBKP, kayak BRIS gitu teman-teman. Oke, Pak Yazid mungkin ada mau bahas saham yang lainnya? Ya, mungkin kita akan melihat ke saham INKP ya, INKP. Nah, ini juga sahamnya berpotensi sekali ya. Seperti kita ketahui, historikal daripada saham INKP ini kan pernah dibeli oleh Lo Keng Hong ya, dan dia mendapatkan suatu
return on equity yang cukup tinggi lah, cukup besar gitu ya. Nah, INKP ini kan juga sebetulnya kalau kita lihat ya, valuasinya saat ini price book value-nya di level 0,85 kali ya. Dengan PE juga udah PBV-nya di bawah 1, PE-nya juga di bawah 10 ya. Ini cukup potensial sekali ya menurut saya. Oke, oke. Ini sama juga ya, ya. Untuk sendiri saat ini juga masih ngehold, meskipun masih sideways, teman-teman, INKP, kita masih ngehold dengan cuan baru kecil, cuannya 2,7% sampai 3,9%. Perkiraan kita ini ya, KP akan mencapai level 10.000. Jadi MTrade masih akan hold sampai 10.000, kita akan wait and see dia masih kuat naiknya atau udah mulai rawan profit taking. Kalau misalkan dia kuat di atas 10.000, which is to resistance sangat super kuat banget, kalau misalkan kuat dan breakout itu bagus gitu. Oke ya. Dan kalau TKIM sendiri gimana? Sebenarnya dua ini kemarin diuntungkan karena kurs ya, karena kurs keuntungan dari kurs mata uang rupiah terhadap dolar yang membaik, rupiah sempat menguat atau dolar yang melemah. Oke, kemudian TKIM aku lengkapin sekalian dengan TKIM ini IMTrade ada hold juga, profitnya 9-10%. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngikut yang baru join MTrade, mungkin lebih ke INKP-nya belum jalan gitu. Nah, TKIM ini dia udah masuk uptrend malah, udah lebih dulu jalannya dalam beberapa hari ini, sedangkan INKP-nya masih di trend sideways gitu. Tapi kalau dilihat selama beberapa bulan terakhir, INKP sudah naik lumayan tinggi. Jadi ini TKIM sebenarnya dia yang lagi nyusul gitu. Dia udah naik tinggi, terus sideways lagi INKP, TKIM-nya masih di bawah, dia nyusul baru mau mulai uptrend gitu. Jadi kalau aku lihat sih upside-nya TKIM udah banyak, masih banyak ya untuk TKIM Ya. ini. Pakan ternak juga. Oke. Oke, Pak, kalau ngelihat sektor konstruksi properti gimana nih? Kalau aku tuh masih suka sektor konstruksi properti. Kalau Bapak ngelihatnya gimana? Ya, sektor konstruksi properti saya juga ngelihatnya juga potensinya juga masih ada ya. Bahkan ada suatu apa ya semacam kayak report dari Fitch Rating bahwa diperkirakan sektor konstruksi ini akan semakin berkembang di tahun 2001 ya. 2021 gitu maksudnya. Nah, ini dikarenakan adalah faktor daripada pemaksimalan modal ya, dan juga suku bunga yang rendah, dan juga propertinya diperkirakan juga bergerak seperti itu. Karena kalau kita lihat sektor konstruksi itu juga sebetulnya didrive oleh proyek-proyek pemerintah. Seperti kita ketahui juga di tahun depan itu kita proyeksikan bahwa perekonomian juga lebih baik, dan juga tingkat kesehatan juga lebih baik dengan adanya vaksin. Sehingga kalau kita lihat ya sektor properti dan konstruksi ini sangat berpotensi sekali. Kalau kita lihat juga ketika perekonomian itu suatu mulai bergerak, biasanya yang awal-awal itu ada yang akan naik dari sektor realnya itu kelihatan di sektor properti, dan ini industri konstruksi juga akan diuntungkan dengan adanya kenaikan dari sektor properti tersebut. Oke, yang bilang aku kayak so Dalming, aku berharap semoga aku bisa dapat mentor kayak Han Ji Pyong. Ini komennya tuh lucu-lucu dari tadi Pak, dari Usan. Mimpi apa nih malam hari ini? Oke, tadi udah dibahas untuk sektor basic industry dan juga konstruksi. Aku mau mention dikit untuk konstruksi. Ini MTrade ada hold PTPP dan juga WSKT buat super trader. Artinya nge-hold untuk jangka menengah. Jangka menengah itu sekitar beberapa bulan ke depan ya. Jadi kalau untuk swing tradernya sendiri dalam jangka pendek ini udah rawan profit taking. Buat teman-teman yang punya modal atas tuh di angka 1.350 sampai 1.400-an. Ini udah rawan banget profit taking untuk PTPP. Untuk BSKT sendiri ini
WSKT masih bisa hold ya. Kalau untuk PTPP short term lawan profit taking karena dia udah naik sama beberapa hari. Sedangkan kalau WSKT itu baru breakout hari ini. Nah, kalau M-Trade sendiri gimana? Kalau M-Trade sendiri aku akan cek untuk PTPP. PTPP-nya itu punya dari modal 1050 sampai 1080. Jadi sekarang bantalan cuannya udah banyak, 47 sampai 51%. Bukannya mau pamer cuan teman-teman, yang rugi juga ada, main sekarang juga masih merah, masih minus 5% ya. Jadi teman-teman ini kita masih nge-hold. Intinya teman-teman yang punya modal bawah masih bisa hold. Terus untuk saham-saham konstruksi yang lainnya bakalan terdorong positif dengan anggaran dari infrastruktur APBN, infrastruktur itu akan meningkat drastis di tahun 2021 nanti naik 40% lebih. Jadi saham-saham konstruksi untuk dari pemerintah BUMN ini bagus banget. Terus ini sentimen positif ini juga berdampak ke SMGR yang tadi dibahas sama Pak Yazid ya. Oke. Terus aku cuma mau highlight yang nggak dapat saham-saham konstruksi yang udah jalan, itu WSBP hari ini baru jalan tuh, baru breakout. Jadi it's okay kalau misalkan mau masuk WSBP ya, mau nge-hold ya. Buat yang join M-Trade, WSBP aku cek udah beli belum ya M-Trade ya. Oh udah, WSBP kita masih nge-hold juga cuan 9-17%. Ya lagi banyak cuannya gitu. Oke teman-teman, pernah nggak rugi? Ya pernah. September kemarin banyak juga kok kena cut loss. Oke, Pak Yazid, kita mau Ya, bahas lagi untuk properti nih Pak. Kalau properti secara khusus Bapak suka apa nih Pak? kalau Sentimen. properti itu, ya kalau di industrinya properti itu ada dua ya. Pertama adalah property developer, yang kedua adalah dari segi construction-nya ya. Kalau dari property developer, saya suka BSDE dan juga Ciputra ya, atau CTRA seperti itu ya. Karena potensinya mereka mempunyai land bank yang cukup besar sekali ya. Kalau BSD terpusat di kawasan Serpong, kalau CTRA dia terbagi-bagi di beberapa daerah ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya untuk konstruksi, saya suka itu adalah Wika ya. Wika sebenarnya harga sahamnya juga tidak naik terlalu tinggi juga dibandingkan dengan saham ADI dan juga WSKT. Nah, kalau kita lihat dari segi strukturnya, struktur utangnya, DER-nya ini lumayan di bawah lah rata-rata dibandingkan dengan Waskita dan juga ADI. Jadi ya cukup stabil aja di Wika ini sebetulnya. Oke, oke, menarik banget Pak. Terakhir nih Pak, sebelum kita ngobrol, nih surprise banget ya. Aku tadi random banget, aku chat Pak Anderson, mau nggak nge-live gitu. Bisa ternyata, karena ada yang minta gitu. Pak Anderson tuh yang punya Ajaib CEO-nya. Saya sih Ya. penasaran kenapa dikasih nama Ajaib, kita saya mau tanyain. Oke, Pak, kalau sektor CPO dan coal, komoditas, gimana nih Pak? Ya, CPO saat ini harganya sedang kecenderungannya naik ya, meskipun sempat turun sedikit karena faktor permintaan dari Eropa yang mengalami penurunan. Nah, dengan adanya La Nina, cuaca yang cenderung hujan ini, maka supply daripada CPO itu terhambat. Sedangkan demand-nya ini seiring perekonomian yang mulai membaik, mulai meningkat ya. Jadi harganya ini diperkirakan juga akan mulai kembali naik gitu ya untuk CPO ya. Nah, yang saya cukup kagum sekali secara kinerja keuangan ya, itu LSIP dia mampu membukukan keuntungan ya yang cukup tinggi, maupun AALI juga kinerja keuangannya juga cukup baik ya, dari bottom up maupun bottom line-nya juga cukup baik seperti itu ya. Apalagi nanti kalau harga CPO-nya naik lagi, ini sangat berpotensi lagi kinerja keuangannya makin kinclong seperti itu ya. Karena seperti kita ketahui, saham-saham CPO ini juga mengandalkan dari harga CPO-nya itu sendiri ya. Kalau mereka berproduksi semakin banyak, tetapi tidak didukung oleh harga CPO yang juga naik, maka kinerja keuangannya, apalagi kalau harga CPO-nya turun ya, maka kinerja keuangannya juga tidak akan maksimal. Makanya faktor harga di sini menjadi penentu yang cukup penting ya, seperti itu. Saya kira untuk saham-saham CPO masih ada potensinya. Kemudian untuk saham-saham komoditas lainnya seperti batu bara,
Ini batu bara juga biasanya mengekor seperti minyak ya. Eh, jadi permintaan akan minyak itu seiring pemulihan ekonomi, industri, pemakaian energi dan juga rumah tangga itu kan semakin tinggi. Sehingga harga minyak juga diperkirakan bisa naik lagi. Harga batu bara juga diperkirakan bisa juga mengekor ya, seperti itu. Oke, thank you, thank you. Bapak dibilang mirip Anjasmara sekarang. Gantengan Bapak dong, dia bilang gantengan aku gitu, Pak. Aku dibandingin sama Sodalmi, kan. Cakepan aku gitu, cantikan aku, pede aja. Oke, ini komennya benar-benar lucu. Oke, saham-saham CPO ya. Tadi aku kelupaan bahas saham properti dikit sebelum aku bahas CPO, aku mau bahas properti. Properti ini sempat stagnan selama sekitar 2 minggu, 2-3 minggu terakhir. BSDE itu stagnan dari tanggal 17 November. Justru ini sangat bagus sekali, dia sedang membangun satu fondasi yang baru. Buat teman-teman yang belum punya saham BSDE buat nge-hold, sekitaran sampai kuartal 1 2021, ini masih ada upside-nya. Dan kalau misalkan mau beli, itu masih bisa. BSDE, SMRA, kemudian aku sendiri mau nambah BSDE, jadi SMRA ini juga bisa, terus CTRA ini juga masih sangat menarik, kemudian Pakuwon Jati, saya dengar-dengar Pakuwon Jati ini ketika kondisi pandemi COVID-19 masih berani akuisisi atau beli mall-mall di daerah. Salah satunya di Solo ya, kabarnya ada satu mall yang dibeli oleh Pakuwon Jati gitu. Bukan di Solo sih, di Sukoharjo di Solo baru sana. Jadi ini masih menarik, cuman kalau teman-teman nanya, saya sendiri suka itu BSDE, SMRA, dua itu yang saya paling suka. APLN Asri juga masih bisa naik, APLN Asri itu masih bisa naik ya, tapi yang dua ini naiknya sangat-sangat volatile banget gitu. Oke, saya mau tambahin dikit untuk sektor CPO. CPO ini bisa buat trading teman-teman. Sama Ali dia lebih stagnan, lebih alon-alon, geraknya lebih pelan-pelan. Jadi buat teman-teman yang nggak suka SNG, kita sempat trading di SNG, lumayan banget trading di SNG di Trade kapan hari, bukan mau pamer cuan lagi, kita juga ada yang cut loss kok. ASII itu malah beberapa hari kemarin kita malah cut loss. Nah di SNG ini sempat kita cut loss dulu di Oktober, sekitaran 4-9%, di November ini cuan 24 persen, sekitar 22-24%. Kita jual di 30 November kemarin, ada rencana untuk buyback lagi untuk DSNG ini masih masuk watchlist kita. DSNG ini bentuk chartnya mirip banget dengan Elsa ya, jadi masih masuk watchlist banget gitu. Geraknya juga dia sangat cepat sekali, kalau buat trading cocok, terus SIMP udah uptrend, udah naik ya. Yang punya SIMP hold aja, yang nggak punya nungguin DSNG aja nggak apa-apa. Terus kalau BWPT sendiri, Eagle High Plantation hari ini juga udah naik, volumenya kecil tapi hold aja teman-teman. Sedangkan untuk CPO ini dia juga kasih sentimen positif tuh buat INDF, karena INDF ini dia punya anak usaha di bidang CPO, dan juga untuk Astra International ini juga akan berdampak positif karena dia punya anak usaha Astra Agro Lestari. Oke, Pak Yazid, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Pesan apa buat Pak Yazid, buat teman-teman semua dari Pak Yazid sebelum saya invite Pak Anderson? Ya, untuk teman-teman semua, ya kita dalam berinvestasi saham ini perlu melakukan analisis ya. Kita tidak bisa sembarangan karena tujuan kita berinvestasi adalah ingin mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi kita perlu mempelajari analisis fundamental dan juga teknikal seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa nyoba juga di Ajaib ya. Itu ada summary-nya yang fundamental dan teknikal seperti itu ya. Mungkin juga di Mtrade juga banyak juga, itu juga bagus-bagus semua. Tetapi kalau untuk yang mandiri, menganalisa secara mandiri, itu di Ajaib ada ya. Mau dari sisi tren laporan keuangannya, kemudian juga signal-signalnya dan lain-lain gitu ya. Dan ini juga sangat mudah sekali gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman juga bisa mengikuti live IG-nya Ajaib juga ya.
Kita ada tiap pagi di Senin, Rabu, dan Jumat. Dan juga jangan lupa tetap ikuti live IG-nya Miss Live Ellen juga. Jadi itu. kita sama-sama lah gitu. Oke. Sepertinya internet nggak Ya. slow. Saya coba invite Pak Anderson ya Pak ya. Belum ini Ya. internet saya tahu ini nih. Ambil saya tas HP juga. Oke, terima kasih Pak Yazid ya buat sharing-sharingnya malam hari ini. Ya. Salam profit. Terima kasih Miss Ellen. Ya, salam profit. Ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yes. Kita belum selesai teman-teman ya. Aku coba mau invite Anderson dong. Mana ya? Mana ya? Di manakah Anderson kamu berada? Oh, nggak ada. Oh, ini dia. Oke. Aku mau bahas saham yang lain juga. Oh. Halo. Halo, apa kabar Ellen? Anderson. Hai. Kameranya bisa turunin dikit nggak? Bisa, bisa. Waduh, dari tadi aku kenalin diri dong. Dalmi nih. Yeah. Wah, kenalin diri dong. Ya, perkenalin diri, saya Anderson, co-founder dan CEO dari Ajaib. Kamu umur berapa sih? Masih kayak masih muda banget gitu. Saya umur 26, masih muda. Oke. Anderson, mau ada pesan-pesan apa gitu nggak buat teman-teman semuanya? Soalnya aku penasaran sih kenapa sih dikasih nama Ajaib. Jadi itu kita tuh ceritanya tuh mulai perusahaan Ajaib tuh karena saya tuh hobi ya dengan capital markets, hobi banget untuk jual beli saham sejak kecil. Tapi selama ini saya lihatinnya susah gitu kalau mau buka account ya. Sama sekuritas lain tuh bisa berhari-hari, kadang-kadang bisa berminggu-minggu, terus juga mesti secara fisikal dokumennya. Makanya kita buat Ajaib 100% online, fully digital ya. Jadi ceritanya untuk first time account opening experience-nya sangat mudah. Itu seperti keajaiban gitu ceritanya. Oke, menarik banget ya. Ya, anyway, anak aku juga buka account di situ sih, jadi easy for her. Oke aja. Anderson mungkin mau kasih sedikit pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Boleh, mungkin teman-teman sekarang lagi pas nih waktunya ya untuk coba beli saham ya. Sekarang lagi naik-naiknya ya, dan ini juga masih belum fully recovery dari sebelum COVID. Dan tadi udah ada banyak diskusi tentang saham-saham yang menarik juga. Ada beberapa juga saya juga pegang sekarang. Tapi mungkin saya juga bisa kasih dua tips kali ya, dua saham tips yang saya sangat suka sekarang. Yang pertama, saya sangat suka Telkomsel sebenarnya. Telkomsel, karena saya merasa mereka baru dapat bidding yang pertama untuk launching jaringan 5G di Indonesia. Dan saya juga merasa sekarang mereka lagi investasi ke dalam bisnis digitalnya mereka ya. Ada komitmen sampai dengan hampir lebih dari 1 triliun ya untuk diinvestasikan ke dalam bisnis digital, termasuk kemarin ini $100 juta ya dalam Gojek. Yang kedua yang saya suka sebenarnya Garuda Indonesia. Saya udah cuan banyak sih dari Garuda Indonesia. Karena saya melihat bukan hanya karena ada vaksin sekarang yang akan datang ke Indonesia, sekarang orang akan traveling, tapi juga saya sangat curious gitu dengan BUMN holding baru untuk para wisata sama travel ya. Jadi saya merasa akan ada sinergi antara Garuda Indonesia dan juga perusahaan lain seperti Angkasa Pura dan lain-lain, dan di mana akan ada sinergi yang positif. Kinerjanya Garuda Indonesia saya merasa akan lebih membaik lah ke depannya. Makanya sekarang saya lagi banyak invest dalam Telkomsel dan Garuda Indonesia. Oke. Hari ini nih komennya benar-benar bikin aku ngakak banget nih. Kamu dibilang dosen atau jurusan, aduh pusing bener lihat komennya. Oke, bantu aku pilih pemenang ya. Aku mau kasih hadiah IM Trade buat teman-teman semuanya. Aku kasih 5 orang pemenang dapat 7 hari IM Trade. Boleh jawab pertanyaan aku ini. Tolong Anderson bantu aku pilih ya. Teman-teman, yang tadi aku bilang sektor apa sih yang sekarang ini lagi istirahat, udah sekitar 2-3 minggu ini istirahat, habis itu bisa jalan lagi, sebutin sektornya dan 2 atau 3 saham yang aku suka dari sektor tersebut. Jadi sektornya dan sahamnya itu mesti disebut. Oke.
Lihat tuh komennya tuh. Ini kayaknya kita mesti sesi yang lebih panjang nih, Alan, kita berdua. Ayo yang lengkap dong jawabnya. Yang lengkap jawabnya. Ferdi Sudarmo. Siapa lagi ya ini? Aaron Lee. Terus kemudian ada Christine. Todo Pluto. Apa? Todo Pluto. Todo Pluto. Oh, Todo Pluto. 3. Ya. Kemudian tadi ada, bantuin dong, siapa lagi nih? Jacqueline Seak 10. Ya. Apa tadi? Ini ada yang Gunawan 1986. Oke, udah ada 5 pemenang ya. Langsung aja DM aku dengan kode EMT7. EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Paling penting WhatsApp kamu ya, karena kita kontak kamu pakai WhatsApp, bukan pakai email. Oke, thank you so much teman-teman semuanya. Terima kasih Anderson, terima kasih Pak Yasid dari Ajaib Sekuritas ya. Udah sharing-sharing di sini. Saya Ellen May, semoga semuanya bermanfaat buat semuanya. Pak Anderson mungkin ada closing. Oke, aku panggil kamu Anderson aja ya. Closing statement dong. Ya, closing statementnya begini. Kalian mungkin ada teman-teman yang masih lagi mikirin apakah ini waktunya untuk mulai berinvestasi saham ya, atau apakah ini waktunya untuk mulai top up ya. Dan jawabannya iya, coba aja. Sekarang there's no other time like right now ya, karena market ini lagi naik terus, masih ada banyak sentimen positif. Jadi kalau kalian memulai, sekarang lah waktunya yang terbaik untuk mulai. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Anderson. Saya Ellen May. Semoga semua yang saya bagiin bermanfaat. Dan jangan lupa join seminar online diskon Vaganza. Diskonnya udah mulai habis. Besok Sabtu, jam 7 sore buat teman-teman semuanya. Live jam 9 pagi buat member. Jam 7 sore untuk non-member. Dengan kode promo SODV38 ke ellendesme.com/SODV. Buat yang mau daftar e-mtrade, bisa langsung ke ellendesme.com. Di situ ada tombol mtrade, atau langsung ke mtrade.id. Dan pastinya teman-teman kalau mau buka akun di Ajaib, langsung aja download aplikasi ya. Jadi download Ajaib dan download mtrade. Tapi mtrade daftar dulu. Oke. Thank you ya. Thank you semuanya. Selamat malam. Salam profit.